Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah dalam pengajian, dalam beribadah dan segalanya, untuk selalu terus berbuat kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan iman, Islam, ihsan kita. Juga untuk keluarga kita dan masyarakat kita semuanya. Ala hadini ya wa likulli niyatin shalihah bil hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat mengaji kembali di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semuanya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat 125. Yang mau baca mangga. 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu ka'annama yas'adu fis sama'.
Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Terima kasih atas bacaannya. Pak Firman. Ayat ini meneruskan ayat yang sebelumnya. Ya. Menceritakan tentang orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menerima hidayah dari Allah dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena menolak, hatinya tidak dibuka. Maka untuk ayat selanjutnya ini, bagaimana Allah memperlakukan terhadap orang yang ingin mendapat hidayah dengan orang yang tidak mau mendapat hidayah. Allah memberikan apa? Allah mendorong apa? Ya, Allah menguatkan apanya atau meninggalkan apanya? Nanti disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyah, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah. Artinya orang ini juga memang menginginkan umpamanya hidayah Islam atau hidayah masuk Islam gitu ya. Jadi orang ini ingin, ada keinginan untuk masuk Islam. Ya, awalnya keinginan yang dasar. Kemudian selanjutnya keinginan itu terus semakin apa? Semakin dalam, semakin besar gitu keinginannya. Maka Allah pun menghendakinya dia untuk memberikan hidayah kepadanya, karena orang itu ada keinginan. Nah, maka yashrah sadrahu, Allah melapangkan dadanya, melapangkan hatinya lil Islam, untuk Islam, untuk masuk Islam. Allah lapangkan dadanya, Allah lapangkan hatinya. Artinya Allah memberikan berbagai perangkat ya di dalam hatinya terutama, sehingga dia benar-benar masuk Islam. Memberikan perangkat umpamanya perasaan yang enak gitu ya kalau masuk Islam. Kemudian tiba-tiba melihat ada orang yang lagi sedang sholat, hanya khusyuk benar ya, semakin tertarik. Kemudian mendengar ceramah dari seseorang yang lembut, sehingga dia semakin tertarik tuh. Kemudian mendengar lagi adzan ya,
dan sebagainya. Kemudian melihat lagi ayat-ayat Allah di alam ini, ternyata Islam itu baik dan bagus, terbagus dan sebagainya. Kemudian juga Allah berikan kepadanya, ke dalam hatinya, hembusan malaikat. Malaikat ini lebih kuat daripada setan. Itu ya. Jadi begitu. Kalau Allah sudah meluaskan hatinya, maka keburukan-keburukan yang akan membuat dia itu tidak jadi untuk masuk Islam itu seolah-olah tidak nampak ya, saking luasnya hatinya itu. Tidak nampak. Keburukan-keburukannya itu, yang mengajak kepada keburukan itu menjadi tidak nampak karena hatinya sudah diluaskan oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan keburukan Islam dan sebagainya dari sana sini, itu seperti tidak nampak saking hatinya sudah luas untuk masuk Islam. Ya, diumpamakan ketika kita melemparkan sesuatu ke kolam kecil, plung, kedengaran ya, plung, kedengaran, ya kan? Tetapi ketika yang dilemparkan itu ke lautan yang luas, kedengaran nggak? Tidak kedengaran, bahkan tidak nampak, saking luasnya lautan. Nah, begitulah hati. Hati kita yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iman, untuk beriman itu, ya, itu tidak akan nampak ya keburukan-keburukan yang dilemparkan ke dalam hati kita itu, saking hati kita sudah luas untuk iman, untuk beriman kepada Allah. Ya, itu ibaratnya seperti itu contohnya. Ya. Jadi kalau seorang itu menginginkan untuk hidayah atau untuk masuk Islam atau kebenaran-kebenaran yang lainnya, maka Allah akan memberikan berbagai macam perangkat-perangkat untuk supaya dia terdorong ya masuk dalam apa yang diinginkannya itu dari hidayah. Umpamanya tadi masuk Islam itu ya. Itu. Jadi kalau kita menginginkan suatu kebaikan, maka kita terus perkuat keinginan itu. Karena Allah akan memperkuat keinginan kita dengan berbagai macam, dan sampai terus seluas-luasnya Allah berikan ke dalam hati kita. Allah bukakan hati kita. Asalkan kitanya keinginannya terus semakin kita gencarkan, semakin kita besarkan gitu keinginannya itu, semakin kita kuatkan, maka Allah pun akan semakin meluaskan hati kita dan Allah pun akan memperkuat hati kita, gitu ya. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, lil Islam. Ya. Artinya apa juga? Kalau ada orang yang berkeinginan untuk masuk Islam, orang kafir berkeinginan untuk masuk Islam, maka kita pun harus ikut mendorong dengan berbagai macam perangkat, bahkan dengan materi sekalipun kalau kita punya. Nah, kan ada orang yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'allafatu qulubuh, hatinya
diambil digembirakan gitu, dilapangkan hatinya oleh kita, disenangkan oleh kita supaya dia senang terhadap Islam itu. Ya, itu mu'alaf yang sedang diambil hatinya, yang digembirakan hatinya, mungkin dengan materi ataupun dengan apa saja yang membuat dia jadi semakin senang. Nah, sebaliknya jangan sampai ketika dia ada keinginan untuk masuk Islam, lalu kitanya malah memperlihatkan kelakuan-kelakuan yang tidak Islami. Ini bisa balik lagi gitu. Ya, bisa balik lagi dia. Nah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Nah, ini sebaliknya ini. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Wa may yurid, dan barang siapa yang dikehendaki Allah ayyudillahu, untuk disesatkan, tidak diberikan hidayah. Ini artinya orang itu memang menginginkan untuk tidak diberi hidayah. Jadi dia inginnya itu malah tidak masuk Islam, ogah gitu, menolak Islam. Iya. Maka apa yang akan terjadi? Yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah menjadikan dadanya sesak. Dayyiqan, sesak. Allah artinya Allah membiarkan dia itu hatinya sesak, berdesakan atau seret. Kalau di dalam tafsir Al-Munir Syekh Nawawi Al-Bantani itu bagaikan bagaikan mata tombak yang mau dimasukkan ke gagangnya. Seret gitu ya. Seret. Jadi dia itu hatinya itu menjadi seret, menjadi tidak suka. Hatinya menjadi tidak suka, membenci, iri, dengki, takabur dan sebagainya. Itu Allah membiarkan hatinya itu sesak, sehingga iman atau keislaman saking sesaknya tidak tersentuh oleh hatinya. Imannya itu tidak bisa, iman atau hidayah dari Allah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya, karena hatinya dayyiqan, sempit, sesak, ya, sesek, seret. Tuh. Lalu harajan itu sempit. Kalau tadi sesek, sempit, udah sesek, sempit. Harajan ini ketika Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang Badui di Mekah atau di Madinah, orang-orang Badui di Arab ya, orang-orang Badui di Arab kan orang kampung ya, kalau orang Badui itu Badui.
Jadi badui itu sebetulnya dari bahasa Arab, dari badwi, badwin. Nah, itu badui. Kita jadi badui ya. Nah, orang-orang badui itu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang harojun atau harojah, itu sebetulnya apa sih yang mereka ketahui tentang haroj ini? Orang Baduy justru tahu yang namanya haroj itu adalah batang pohon atau sebatang pohon yang berada di tengah-tengah kerumunan pohon-pohon yang lain yang penuh gitu. Kalau kita mungkin kayak kita nanam nanam tebu. Itu nanam tebu itu kan sangat kerap sekali ya. Kita nanam tebu sangat kerap sekali. Itu di tengah-tengah kebun tebu itu ada sebatang pohon yang bermanfaat untuk obat atau dan sebagainya. Nah, karena dia harojan itu saking berada di tengah-tengah dari pohon-pohon yang banyak sekali di situ, sehingga kita tidak bisa menjangkaunya. Padahal itu pohon untuk obat ataupun untuk kepentingan kita, tapi susah ngambilnya, tidak bisa kita sentuh. Bahkan binatang ternak pun tidak bisa sampai ke sana, atau binatang buas pun yang sangat buas tidak bisa sampai ke sana karena terhalang oleh pohon-pohon itu. Ya. Nah, begitupun dengan, kata Umar, begitupun dengan orang munafik. Ya. Hatinya itu saking jauhnya ya, berada di tengah-tengah kerumunan pohon, berada di kerumunan orang-orang yang kafir dan sebagainya ya, berada di tengah-tengah orang-orang yang lagi bisnis atau politik dan sebagainya, sehingga dia tidak tersentuh dengan hidayah, tidak tersentuh dengan iman. Barangkali kita juga bisa aja mungkin ya, kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang politiknya kotor, orang-orang yang bisnisnya tidak baik, sehingga kita tidak tersentuh oleh pengajian, tidak tersentuh oleh ceramah, tidak tersentuh oleh tabligh dan sebagainya, tidak tersentuh oleh kebenaran-kebenaran. Jadi seolah-olah kebenaran itu terhalang. Ketika kebenaran itu nyampe sama dia, ini orang-orang pohon-pohon yang ada di sekitarnya, orang-orang yang di sekitarnya itu terus jangan ngintil sama dia, ya kan? Dia mau berbuat kebaikan, tapi dihalangi. Kalau lo milih dia, lo pasti masuk KPK, aduh gitu. Kan susah itu kalau sudah seperti itu. Atau mungkin sudah dikasih uang terus setiap saat, kemudian dia mau keluar dari lingkungan itu untuk kepada kebenaran, susah itu. Lu harus kembaliin lagi tuh uang yang kemarin dikasih, susah kan? Di dalam hatinya ingin ya, berbuat kebaikan, tetapi terhalang oleh kelakuan-kelakuan sebelumnya gitu. Tuh ya. Nah itu ya, ini orang yang menutup hatinya untuk datangnya hidayah. Ka'annama yas'adu fis sama'i, seolah-olah dia itu sedang naik seseleketan, apa namanya kalau seseleketan enggak merangkak fis sama'i, di langit. Jadi bukan naik ke langit, tapi naik di langit. Dia sudah berada di langit. Langit itu kan udaranya sudah semakin tipis.
Benar nggak? Udara di langit semakin tipis, maka sesak dia. Tapi dia terus ingin naik ke langit, padahal dia tidak bisa naik ke langit, tapi terus dipaksakan. Nah itu seperti itu. Ka'annama yas'adu fis samai. Sudah di langit, dia pengen terus atau dipaksa oleh orang untuk terus. Ya. Atau juga ada yang menafsirkan seolah-olah seperti orang yang naik di langit itu. Jadi ketika datang hidayah itu, dia menolak, kemudian dia lari ke sana, ke langit. Langit lebih bagus gitu, ya kan? Padahal di langit itu lebih sesak. Ketika datang hidayah, kamu beriman ya, masuk Islam ya. Wah, saya lebih baik di agama ini atau itu saja, karena itu lebih bagus. Padahal agama lainnya menyesakkan pada dia. Jadi itu Allah membiarkan segala macam perangkat-perangkat yang menuju kepada keburukan atau kesesatan itu datang kepada dia, dan dia langsung terima. Ada setan menggoda begini begitu dan sebagainya, dia langsung terima. Allah membiarkan, bukan Allah memberikan setan kepada dia, tapi setannya datang kepada dia, Allah biarkan. Setan itu ada manusia, ada jin, ya, ada manusia juga. Manusia yang bersifat setan datang kepada dia, ngasih duit. Nah, lu jangan berbuat ini, berbuat kebaikan ini dan sebagainya, karena itu akan merusak hubungan kita dan sebagainya, saya kasih duit. Nah, dia terima. Beda dengan yang tadi, yang yang ingin beriman, walaupun ada orang datang, kamu pilih si itu aja ya, kasih duit. Now, nehi, tidak. Itu kalau yang tadi itu, wa may yuridillah ayahdiyahu yashrah. Tetapi kalau wa may yurid ayyudillahu, yang Allah ingin sesatkan tadi, ketika orang datang bawa uang, pilih si ya, nanti saya kasih duit 100.000, mau, yang penting dapat duit gitu ya. Ambil. Nanti kamu kalau milih dia, akan saya jadikan sebagai Pak RT atau Pak Lurah. Pak RT, jadikan lurah gitu umpamanya dan sebagainya. Ya, mau gitu. Nah, ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat keburukan itu, untuk kesesatan itu. Nah, saking keinginan dianya memang begitu tadinya dari awalnya, ya Allah biarkan. Walaupun itu sesuatu yang menyesakkan, tetapi karena dibiarkan oleh Allah, setan-setan dan sebagainya pada datang kepada dia, dia terus saja ngikutin, terus saja bercimpung di dalam keburukan sampai benar-benar sesat, sesesat-sesatnya. Ya, adol, sangat sesat. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kita kalau melihat kebenaran dan sebagainya, jangan sampai kita membencinya, walaupun orang yang membawanya tidak kita sukai, ya, walaupun orang yang membawa kebenaran itu tidak kita sukai, tapi jangan sampai kita tidak menyukai kebenarannya gara-gara kita tidak suka kepada orang yang membawanya, gitu ya. Jamaah itu bagus, ya kamu berjamaahlah, karena yang menyuruhnya itu tidak disukai oleh kita, sehingga kita jadi tidak menyukai jamaah. Itu jangan.
Khawatirnya nanti Allah membiarkan terus, nanti setan datang kepada dia dan sebagainya. Akhirnya benar-benar tidak mau. Begitu juga dengan pengajian dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak ngaji itu karena alasan tidak menyukai pengajian. Oh, itu jangan. Kecuali kalau alasannya karena sibuk dan sebagainya. Nah, itu beda ya. Jangan sampai tidak menginginkan atau tidak menyukai. Khawatir Allah membiarkan perangkat-perangkat yang buruk itu mendorong kepada kita untuk benar-benar berlaku keburukan. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ada yang menyebutkan, mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan rijsa itu ya setan. Allah menimpakan siksa dengan apa? Dengan membiarkan setan itu menggoda dia sampai dia tergoda. Akhirnya dia mendapatkan siksanya. Ini bagi orang-orang yang kafir. Kita juga kan khawatir kalau Allah membiarkan setan terus menggoda kita dan kita tergoda. Oleh karena itu maka kita harus ada keinginan untuk berta'awudz, memohon agar Allah melindungi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap saat kita untuk membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, untuk supaya Allah melindungi dari godaan-godaan syaitan, gitu ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 7 disebutkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah, ini bagaimana Allah terhadap orang yang beriman. Tetapi Allah ya menjadikan kamu orang yang beriman itu cinta kepada keimanan, cinta kepada kebaikan. Jadi Allah itu menjadikan kita yang beriman itu jadi cinta terhadap keimanan-keimanan. Cinta pengajian, cinta kebaikan, suka dengan thalabul ilmi, suka dengan berjamaah, suka sholat, suka kebaikan, ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan lainnya. Itu Allah menjadikan kita jadi cinta itu kepada orang yang beriman. Awas nih, jangan sampai salah. Kita terkadang menyalahkan Allah. Padahal Allah itu terhadap orang yang beriman itu cinta, suka. Ya, menjadikan kita suka terhadap kebenaran-kebenaran, keimanan-keimanan. Ya kan? Wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu Allah menjadikan iman itu indah di dalam hati kita. Kebenaran-kebenaran itu menjadi indah. Oh, ini bagus nih orang yang berbuat kebaikan ini, yang suka ngebantu. Oh, gitu ya. Ada orang yang
memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang miskin dan sebagainya, kita jadi senang gitu. Kita senang. Beda dengan orang yang sedang membenci, ya kan? Ketika orang miskin diberikan makanan dan sebagainya, ditolong oleh kita karena dia tidak suka sama kita, bukan senang, malah semakin dendam, semakin benci, semakin benci. Nah, itu ya. Itu Allah menjadikan iman di dalam hati kita itu indah, ya, menyenangkan bagi kita. Yubashiru qulubana. Al-iman yubashiru qulubana. Iman yang menggembirakan hati kita. Ya. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Ya Allah, mohon agar iman di dalam hati kami itu membuat senang. Itu yubashir, membuat hati kita menjadi senang, tenang, bahagia gitu dengan kita sholat berjamaah, bahagia dengan pengajian, jadi bahagia gitu, ya kan? Dengan kita memberikan sedekah kepada orang itu bahagia. Ada enggak yang memberikan sesuatu itu sambil cemberut gitu, tidak bahagia? Itu berarti belum apa namanya, belum, imannya belum membuat dia bahagia. Kebanyakannya kalau orang memberi itu hatinya menjadi bahagia. Bahagia dikasih orang atau bahagia memberi orang? Oh, yang lebih berbahagia itu mengasihi orang. Kita dikasih aja bahagia, oh senang benar kita dikasih ini. Sama siapa? Sama Pak Firman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya Pak Firman yang ngasih kepada kita sesuatu itu lebih bahagia daripada kita yang dikasih sesuatu itu oleh dia. Nah itu, karena memang Allah menjadikan iman itu indah di dalam hati kita, menjadikan kebaikan-kebaikan itu indah di dalam hati orang yang beriman. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Kalau ada orang yang berbuat kekufuran itu kita tidak suka. Ya. Ada orang yang murtad, kita tidak suka kepada kemurtadan itu. Benar nggak kira-kira kita seperti itu nggak ya? Kalau di sini ada orang Islam kemudian murtad, kita suka nggak? Pasti kita tidak suka, ya. Atau kekufuran-kekufuran lainnya, tidak suka itu. Bahkan kalau bisa, ayo kita ini lagi lah, biar dia kembali lagi kepada Islam, gitu kan. Wal fusuk, dan Allah menjadi kefasikan. Contohnya di Indonesia kan ada korupsi, ya kan? Ada yang korupsi. Kalau hati kita senang terhadap perbuatan korupsi, berarti iman kita belum mantap. Ya. Karena Allah menjadikan orang yang beriman itu benci terhadap kefasikan. Di Indonesia lebih banyak yang senang sama korupsi atau yang tidak suka? Kira-kira. Yang jelas bahwa kita kalau mendengar ada yang korupsi ini sekian miliar,
kamu ini udah diberikan apa namanya anugerah untuk mimpin malah korupsi, ya kan begitu ya. Kemudian muncul ada KPK, ada ICW, ada sebagainya dan sebagainya. Itu karena ketidaksukaan di dalam diri kita terhadap perbuatan fusuk itu. Tapi kalau ada yang menghancurkan KPK, menghancurkan ICW, menghancurkan hukum-hukum atau undang-undang KPK dan sebagainya, ini berarti sebaliknya dari itu, keimanannya tidak mantap. Ya. Wal isyan, dan Allah menjadikan dia benci kepada kemaksiatan. Apa maksiat? Contohnya, maksiat itu lawan dari taat. Tidak taat. Tidak taat terhadap perintah Allah dan tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tidak menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu maksiat. Contohnya orang tidak sholat. Tidak sholat. Kita suka enggak? Pasti kita tidak suka. Walaupun itu orang Islam. Loh, kamu kok enggak sholat sih? Kan gitu ya. Atau orang yang berzina. Ada orang yang berzina, apa kita ketawa gitu? Ya biarin aja lah. Enggak kan? Kalau ada orang yang berzina, malah ada yang macam-macam itu, ada yang nangkep, ada yang kemudian bawa ke penjara, bawa ke polisi dan sebagainya. Itu berarti reaksi dari apa? Reaksi dari iman kita. Ya. Di mana kita menjadi orang yang membenci terhadap kemaksiatan. Ulaika humul rasyidun, itulah orang yang beriman yang selalu mengikuti jalan yang lurus. Rasyidun. Itu ya. Oleh karena itu maka kita tetap menjadi orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, yang akhirnya menjadi fasik. Nah, kalau udah menjadi orang yang munafik, maka akan terus dibiarkan oleh Allah, biarin aja. Ya. Itu ya. Oke. Jadi usaha kita dengan ayat ini yaitu agar supaya kita tetap beringinan kepada setiap kebaikan. Dan kita membenci kepada setiap keburukan. Jangan sampai terbalik. Kita benci kepada kebaikan, kita malah suka kepada keburukan. Dikhawatirkan Allah biarkan dia dalam keburukan itu sampai akhirnya yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya, Allah membiarkan godaan setan dan sebagainya menggoda dia dan dia akhirnya benar-benar tersesat dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan atau saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau menanyakan, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Hidup itu. Iya, udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kaitan ayat ini ada beberapa hal yang saya pahami dan belum dipahami, bahwa di situ kan ada sifat-sifat munafik ya. Kemudian ada godaan setan. Nah, mungkin sifat munafik ini didasari dengan godaan setan. Nah, itu ikhtiar apa agar kita terhindar dari godaan-godaan setan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi ada setan jin, setan manusia. Nanti di akhirat jin setan aslinya ada tak? Enggak gitu. Apa setan-setan manusia yang korupsi, yang membenci Islam? Terus yang sekarang ada aliran lagi sih kemarin di Pak Karnaya itu kiriman. Yang sholat Isya 100 rakaat tapi tidak sholat Isya 1 pekan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Isya 100 rakaat. Pesantren apa itu namanya? Jadi ada itu yang seperti itulah yang disebut dengan bid'ah itu. Bid'ah, mengada-ngada sesuatu yang baru yang tidak ada ajarannya. Mereka tidak mengeluarkan pendapatnya kan, dari madhab mana gitu, mengikuti ulama mana. Tidak pernah ada ijtihad atas bangsanya. Apalagi tembus dengan 50 juta. Ini bid'ah ini. Yang seperti itu yang bid'ah. Nah, karena tidak ada argumentasinya yang jelas dari ulama mana. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Al-Qur'annya. Kecuali kalau ada ayat Al-Quran dan hadisnya. Jangan diikutin kalau yang seperti itu. Ya, karena kita punya iman, akhirnya kita juga tidak suka kan sama yang gitu. Ya, walaupun kita tidak bisa tidak bisa mengingatkan mereka langsung gitu. Tapi minimal kita tidak suka, itu aja. Minimal. Kemudian tadi ya, setan iya, di neraka itu apa setan manusia jin atau ada setan yang aslinya itu? Sebelumnya yang pertama tadi. Sebelumnya itu yang munafik itu bagi dari orang apa golongan munafik. Kiarnya apa? Oh, supaya kita terhindar dari godaan orang-orang munafik atau orang-orang kafir atau setan. Ya, pertama kita supaya iman kita terus diperkuat, dipertahankan. Kalau bisa ditambah terus. Ya. Karena kalau iman sudah luas, maka hati kita juga akan luas. Godaan-godaan itu kayak semacam tadi itu menjadi kecil gitu, tidak ada efeknya, agak ngepek sama kita, ya kan gitu ya. Walaupun ada yang menggoda dengan telanjang dan sebagainya, kagak ngepek sama kita. Kalau imannya kita sudah kuat. Yang kedua, usaha kita yaitu selalu berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya. Karena godaan setan itu bagi orang-orang yang tidak kuat imannya itu kuat sekali gitu. Kuat. Tapi bagi orang yang beriman sebetulnya godaan setan itu kan lemah kan ya, dhaif, dhaifa.
Cuman saking setan juga pinter dan berpengalaman, lebih berpengalaman dari kita. Kita hidup baru berapa tahun, kalau setan udah, iblis ini udah sejak zaman Nabi Adam, pengalamannya sudah jauh lebih tinggi gitu. Nabi Adam aja kegoda, apalagi kita ya. Oleh karena itu maka kita disarankan oleh Rasulullah untuk selalu bertawud kepada Allah dari godaan setan. Kemudian yang akan disiksa di neraka itu siapa? Minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Ya, manusia dan jin yang mereka jadi setan. Mereka jadi setan atau mengikuti setan. Terus setannya di mana ini? Apa ada di dalam neraka juga atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Ya kan? Setan udah disiksa di dunia ini. Setan itu sudah disiksa di dunia ini. Mereka tidak tenang kalau manusia tidak berbuat keburukan. Itu siksaan bagi dia. Nah, kita ngaji, kita sholat, kita beribadah kepada Allah, itu siksaan bagi dia, bagi setan. Selama hidup dia tersiksa, ya kan? Dia yang minta, saya berikan kepada saya untuk menggoda manusia kan? Itu kan siksaan bagi dia. Tiap hari goda, setiap saat ngegoda ada manusia. Ngelihat ada manusia yang sholat, aduh, sebel bener gua. Tersiksa itu. Gitu. Jadi itu ya, itu setan. Melawan setan kita berbuat baik aja terus kali ya. Iya, berbuat kebaikan insya Allah. Gitu. Dan kita bertawud tentunya ya. Kita selalu berkeinginan untuk berbuat kebaikan. Jangan ada sedikit pun keinginan untuk berbuat keburukan. Mencoba gitu. Saya pengen nyoba nih, kayaknya enak nih. Kalau kita minum dikit aja deh. Nah itu jangan sampai tuh. Karena kalau udah ada keinginan untuk minum minuman keras umpamanya, itu Allah biarkan itu. Terus ada datang temennya yang suka minum-minum, tuh kan, dibiarkan. Kemudian datang lagi setan yang lain, akhirnya benar-benar kecanduan dengan itu. Itu yang susah lah kalau udah seperti itu. Ada ngejak jina. Karena kita ada keinginan ya akhirnya, wah enak nih, dapat siapa? Itu cewek orang sana. Gimana? Wih, jadi semakin semangat tuh untuk berbuat keburukan itu, tidak ya? Dibiarkan oleh Allah tuh. Jadi bedanya kalau orang yang beriman itu diberikan oleh Allah perangkat-perangkat itu, tapi kalau orang yang kufur, orang yang kafir itu dibiarkan oleh Allah perangkat-perangkat yang mendorong kepada keburukan itu masuk kepada dia. Ya. Sebenarnya kan semestinya lebih kuatan orang yang beriman gitu ya. Ya kan? Aduh. Karena Allah memang memberikan ininya perangkatnya. Ya, enggak? Itunya mic-nya. Pinggirnya. Hidup ya. Ustaz, jadi saya pernah yang lagi kemarin tuh ada yang di broadcast tuh Ustadz Habib Zafar ya, yang masalah login ya. Ada kan yang broadcast yang login yang jadi sama Berkat kalau salah. Jadi dia diskusi yang ada agama lain lah.
Ada agama dengan agama lain, antara Islam dengan agama yang lain gitu kan. Jadi kalau dibilang ya, kalau mau baik gimana, mau bagus gimana, kalau bukan Islam ya nggak bisa itu kan nggak bisa masuk surga ya, Oh, karena beda server gitu ya. Beda server gitu kan. Eh, jadi pertanyaannya gini, Sat. Kita eh, sangat bersyukur ya saat kita dilahirkan di Indonesia ini, di Indonesia yang alhamdulillah orang tua kita juga Muslim gitu kan. ya. Akhirnya kita juga ke bawah jadi Muslim gitu kan. Alhamdulillah. Tapi ada juga kan orang-orang di luar sana gitu kan, di luar negeri gitu kan, atau di daerah pelosok gitu kan, yang dia juga terlahir bukan mayoritas Islam tempat itunya dia, bukan negara Islam atau negara yang bukan Ya. Islam lah pokoknya, dan dia terlahir juga bukan sebagai Muslim gitu kan, karena orang tuanya bukannya Muslim gitu. Ketika dia sudah berjalan kehidupan, yang dia tahu cuma agamanya dia aja. Mungkin untuk membandingkan agama dengan agama lain juga, karena dia udah lingkup itu, mungkin ya tidak, mungkin nggak kepikiran gitu kan dia untuk mengcompare agamanya dia dengan agamanya lain, contohnya agama dengan agama Islam. Tidak pernah compare karena dia udah beranggap agamanya sudah baik. Ternyata yang paling baik, yang paling benar adalah agama Islam yang menurut kita kayak gitu. Itu gimana ya saat ya? Artinya dia satu sisi dia emang dia ruang lingkupnya situ, negara itu negara yang bukan Muslim, dan ketika dia mau compare juga kelihatannya juga ya mungkin Islam itu masuk, mungkin tidak bisa jadi hanya sedikit lah yang dia tahu tentang Didapat, Islam gitu kan, tidak mungkin di compare juga dengan agamanya dia karena kan udah di agamanya dia juga mudah mengajarkan kebaikan-kebaikan gitu kan, dan untuk compare ke agama Islam juga kayaknya agak kecil lah itunya, apa namanya, kesempatannya itu untuk itu nanti di akhiratnya gimana. Sedangkan di kita juga kan yang masuk surga insya Allah kan orang Muslim yang taat gitu kan, dan punya keimanan sama apa tentang Islam walaupun sedikit, nanti akan masuk. Baik, Tat, itu aja, Tat. Kiana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan. Oh, udah. Tapi ada juga kelompok tarbiyah ya. Islam ya. Nah, kita itu sebetulnya Islam turunan, jadi belum Islam. Jadi kalau mau Islam itu disahadatan lagi, janji lagi, itu baru Islam. Ya, janjinya memang bagus, misalkan jangan lepas setiap malam tahajud, duha, Senin Kemis, ajarannya benar. Dan kita itu belum syahadat gitu, kaitannya dengan barusan. Nah, benar Islam kita Islam turunan, apa sah apa tidak gitu, menurut golongan itu tidak sah. Nah, makanya tapi udah disahadatin di bayat gitu, bayat. Nah, harus janji, misalkan kita akan melaksanakan hafalan Quran, harus, kalau enggak dosa. Lalu kalau zakat, penghasilan apapun harus zakat, tapi ke baitul malnya kelompok itu gimana nih Bu Ustaz? Tapi koridornya kalau itu terlalu jauh ya, kafir dan muslim. Kalau memang di dalam Islam juga ada seperti itu. Dan saya juga harus bersyahadat lagi di depan gurunya. Terima kasih. Iya. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat kan, neraka juga sama bertingkat-tingkat, ada tingkat 100 bahkan sampai tingkat ratusan, 100 tingkat. Ada yang di
tingkat 100, tingkat 90, ada yang 80, ada yang 70 dan sebagainya. Berarti umat Islam juga tingkatan keimanannya berbeda-beda. Maka kita selalu diingatkan agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Ya kan? Meningkatkan ketakwaan kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah muslim keturunan, ya. Ada muslim keturunan, tetap kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di lingkungan, artinya kita lebih mudah untuk beribadah, untuk sholat dan sebagainya. Ya, coba kalau di tempat yang non muslimnya lebih banyak, mendirikan masjid aja susah kan gitu. Ya. Tapi apakah tingkat pahala mereka dengan kita itu lebih tinggi kita? Belum tentu juga kan. Mereka yang susah untuk sholat berjamaah, cari masjid, tapi mereka tetap, ayo kita ngadakan jamaah di rumahnya dan sebagainya. Mungkin itu pahalanya mungkin lebih besar karena susah untuk itu. Nah, sedangkan kita yang mudah untuk pengajian aja mudah di kita itu. Tapi untuk ngaji itu kan susah gitu, disusahkan oleh dirinya sendiri. Nah ini berarti pahalanya lebih banyak yang mana? Surganya lebih tinggi yang mana? Antara mereka yang ngaji dengan kita yang ngaji. Mungkin lebih banyak mereka ya. Nah, masalah pahala dan surga dan neraka itu kan prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan azab atau neraka ya. Apakah sama antara orang yang pinter, yang tahu dengan yang tidak tahu berbuat sesuatu keburukan? Orang yang bodoh, tidak tahu sholat dan sebagainya, tapi dia sholat. Atau dia tidak sholat. Dengan orang pinter tahu sholat itu begini begitu dan sebagainya, dia tidak sholat juga. Kan sama-sama tidak sholat ya. Tapi apakah sama itu dengan orang yang tidak sholat bodoh dengan orang yang tidak sholat pinter? Tentunya kalau yang pinter itu 2 kali lipat ininya dosanya, karena dia sudah tahu tapi tidak melaksanakan. Kalau yang ini tidak melaksanakan karena dia tidak tahu. Nah, itu yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak menjadi orang yang tahu tidak melaksanakan atau orang yang tidak tahu tidak melaksanakan juga. Yaitu alladzi isyaratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu adalah orang yang sudah tahu tapi tidak melakukan atau melanggar. Sedangkan ad-dallin adalah orang yang tidak tahu itu, berada di wilayah orang-orang kafir, tidak tahu tentang Islam dan sebagainya, dia tidak melaksanakan. Ya tentunya beda lah. Ini hak Allah lah, hak Allah ya. Allah lebih tahu mana yang siksaannya pedih, mana yang siksaannya ya gitu. Ada apa yang belum saya jawab? Yang belum saya jawab apa lagi? Tadi ya. Tadi yang mereka di tempat itu sama sekali nggak tahu. Iya. Bukan nggak tahu ya. Dia untuk mengcompare antara agama yang dengan agama lain, mungkin Boro-boro ya. Boro-boro mungkin. Karena di agama sendiri, di agama dia sendiri sudah mengajarkan
Iya. Dia mau menyampaikan kebaikan, tapi dia karena benar-benar kurang baik, mungkin kesempatan kecil untuk mengkomen dengan lain namun dalam Islam. Ya. Ya nanti di surganya ya, karena kan kalau dikatakan orang muslim ya surga ya orang muslim. Ya. Nah, ya. Karena kita sudah berada di wilayah yang bagus, ya kan? Maka jangan sampai kesempatan itu kita lewati begitu aja. Ada banyak sekali ibadah-ibadah atau kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang ada di negeri kita ini. Jangan sampai kita melewatkan kebaikan-kebaikan itu, ya pengajian, ya apa ya. Mumpung masih kita bisa, ya. Jangan sampai kita melewatkannya. Karena kalau kita sudah diberikan kayak di negeri yang seperti tadi itu, kan susah itu kita melakukan. Nah, adapun tadi itu kalau pahalanya ya kita tidak tahu ya. Allah yang Maha tahu. Ya kan? Udah nasibnya aja kali itu kan ya. Dan Udah nasibnya aja dilahirkan di Amerika. iya. Oh ya. Nah, betul. Itunya. Biar jelas. Mic-nya. Mic. Ini disorok dulu pakai makanan. Dipencet di pinggirnya. Pinggirnya sampai hijau. Ya udah. Yang lama pencetnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nambahin dari saya atau sedikit pertanyaan ya. Menanggapin tadi yang disampaikan Pak Firman dan Pak Undang ya. Ya. Mungkin dari Pak Firman tadi menyampaikan soal bagaimana dari golongan orang-orang yang mereka itu lahir di lingkungan yang bukan muslim. Ya. Dan mereka tahunya adalah ajaran mereka sendiri dan mereka pun sudah merasa baik, gitu kan Pak Firman ya. Boro-boro mau mengcompare dengan agama yang lain, Ya. khususnya agama Islam kan itu kan. Sedangkan mereka ya tahunya itu gitu. Dan mereka sudah merasa berbuat baik. Nah, nanti ketika itu ada dialog di podcastnya Habib Jafar ya. Nah, itu login logout itu yang tetap nggak bakal bisa masuk surga, nggak diterima gitu, walaupun sebaik apapun itu menurut kami di agama kami muslim kan gitu kan Habib Jafar itu. Tapi yang mereka di luar agama Islam itu ya mereka juga nggak mau terima. Lah saya tahunya ini itu dari lahir kan gitu. Mungkin itu. Nah, ini ada saya pernah baca di Quran ya. Mungkin itu bisa ngejawab itu. Bahasanya kepada orang-orang yang kafir yang nggak muslim di luar itu ada satu pertanyaan dalam, apakah kalian tidak pernah mendengar gitu. Nah, itu. Ya. Apakah kalian tidak pernah mendengar, itu beberapa kali diulangin itu. Suatu pesan yang disampaikan oleh Rasul atau kabar berita tentang keislaman ini gitu, tentang agama ini. Itu beberapa kali disebutkan di Al-Qur'an itu. Saya lupa di surat apa dan lain-lain. Tapi saya sering baca itu. Nah, itu mungkin itu nanti Allah tuh udah menyiapkan jawaban-jawaban yang akan menjadi alibi manusia ketika ya Allah, saya kan dilahirin di dunia komunis, di lingkungan yang nggak tahu Islam. Lah, apakah kalian tidak pernah mendengar suatu kabar berita tentang agama ini gitu, tentang Islam itu? Itu udah disiapin jawaban sama Allah itu sebenarnya itu. Dan saya sering lihat
mualaf ya, yang mereka itu lahir di lingkungan yang tidak kenal Islam, tetapi banyak juga yang ini jadi mualaf itu loh. Dari iya, jadi pada dasarnya ketika manusia itu diutus di dunia, dilahirin masuk ke alam rahim, sebelum ditiupin roh ke alam rahim itu kan udah dijanji sama Allah, ya kan? Masih di alam ruh nih, ya kan, udah dijanji, udah ditanya, ya kan, manusia, ya kan? Siapakah aku ini, ya kan, mereka menjawab ya, saya bersaksi engkau Tuhanku, engkau Robku, kan gitu. Jadi ketika manusia lahir di dunia ini sebenarnya dimanapun tempatnya itu mereka hati nuraninya tuh udah bertaut ke Allah, udah tahu sebenarnya hati nuraninya ya. Nah, lingkunganlah yang membentuk mereka menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majasi, kan seperti itu. Tetapi kan sebenarnya petunjuk hidayah itu pasti dikasih sama Allah, gitu. Nggak mungkin Allah Allah itu menyuruh makhluknya untuk berbuat A, tapi kok nggak dibekelin gitu, ya kan? Pasti dibekelin. Cuma sensitivitas manusianya itu nanti yang akan menentukan, ya kan? Manusia kan dibekali sensitif itu. Hati nuraninya, oh kalau begini baik, kalau begini enggak, kayak ini jalan yang lurus, ini jalan yang enggak, pasti ada seperti itu ya. Mungkin itu kalau saya cerna ya gitu, mungkin seperti itu. Terus yang kedua ini pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan juga apa ya? Ya semakin pertanyaan tapi agak nggak melenceng juga, berkaitan dengan orang-orang munafik yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Iya. Itu ini banget ya, sensitif banget ya. Tapi di agama kita itu diajarin kan gitu kan. Ada ciri-cirinya gitu. Termasuk saya pernah baca atau dengar ya, bahasanya salah satu ciri orang munafik itu orang yang nggak mau sholat di masjid kan itu, terutama sholat subuh dan isya, nggak mau sholat jamaah di masjid gitu, sholat isya dan subuh. Nah itu bagaimana Tat? Karena keras sekali nih, bahkan Rasulullah mau seandainya ada ini mau ngebakar kan, sampai begitunya peringatannya gitu kan. Itu kemarin udah disampaikan nama Pak Undang ya, kemarin kan diskusi kita putus nih kan karena waktunya udah habis. Nah, itu mungkin nanti suatu hari atau kapan bisa dikupas tuh literatur hadisnya bagaimana. Nah, itu perlu mungkin, karena kita biar nggak penasaran terus ada perintah begitu kerasnya, ada apa ya seperti itu. Gitu mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kafir gitu ya kan. Ya. Jadi kewajiban ibadah dan sebagainya itu bagi orang yang sudah sampai dakwah tentang Islam ke sana gitu. Kalau belum ada sama sekali, kalau belum ada sama sekali, berarti itu yang disebut dengan adamul ahliyah, ya kan? Kayak orang gila lah. Jadi tidak ada taklif bagi dia, tidak ada beban untuk ibadah dan sebagainya. Kalau itu sama sekali tidak ada yang menyampaikan, artinya itu juga dosa bagi kita. Kalau kita tidak mau menyampaikan, ini mungkin dosa bagi kita kalau di kampung kita di kampung kita masih ada orang yang belum nyampe kepadanya tentang kebenaran atau kebaikan tentang Islam. Saya kira di kita nggak ada ya. Di kita nggak ada kan? Di sini ada masjid, di luar juga kalau melewati masjid dan sebagainya. Nah, itu bagi orang-orang yang memang berada di wilayah yang seperti itu. Ya. Pada dasarnya manusia itu kan tadi itu disebutkan
ketika di dalam perut itu sudah di apa namanya itu sudah di apa istilahnya kalau kita itu ya ditaklid ya, di apa sih namanya di doktrin ya, di doktrinnya sudah ditanya itu tentang Tuhan itu, apakah saya ini Tuhan bukan, iya gitu kan. Kemudian ketika lahir juga Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu dari siapapun walaupun keturunan bukan orang muslim sama ketika lahir itu dalam keadaan fitrah ya Islam gitu. Nah, tetapi karena orang-orang tuanya itu atau lingkungan yang dibikin oleh orang tuanya itu yang membuat dia menjadi seperti itu. Ya. Kalau orang tuanya tidak ada sama sekali yang tahu tentang Islam, lingkungan di dalam lingkungan itu sama sekali badui gitu, sama sekali apa ya animisme bener gitu, nggak tahu sama sekali itu, maka itu tidak ada kewajiban untuk sholat dan sebagainya kalau memang tidak ada sama sekali yang sampai ke sana. Tapi kalau sudah ada yang menyampaikan afala tubsirun, afala tungtirun, afala ta'qilun, afala di dalam Al-Quran itu, afala tasma'un, afala tusmi'un, diperdengarkan dan sebagainya. Saya yakin di dunia ini kayaknya nggak ada daerah yang tidak nyampe. Ada nggak di dunia ini wilayah yang tidak sama sekali pernah mendengarkan tentang Islam? Ada nggak kira-kira? Dan ada semua kan? Kalau ada semua berarti itu tetap kewajiban bagi dia, dosanya bagi dia kalau dia tidak mau dengar dan mengikuti. Nah, kalau sama sekali tidak ada, ya baru itu tidak menjadi wujubul ahliyah, tetapi adamul ahliyah, ya, gitu. Jadi orang yang tidak wajib untuk sholat, untuk apa dan sebagainya. Kalau sama sekali tidak ada yang menyampaikan itu ya. Okay. Dan zaman purba kala gitu. Di Irian itu sudah ini enggak ya? Masih pada seperti zaman purba apa enggak ya? Ada ya? Tapi anehnya kayak di Baduy itu kan yang di dalam sekali, anehnya itu mereka malah lebih baik daripada nggak pernah ada yang korupsi, ya kan? Apa ada di sana yang korupsi? Bahkan ngambil daun dari pohon aja nggak sembarangan, apalagi buat zina, kan? Berarti kan udah ada yang nyampe, atau Allah menyampaikan melalui ilham dan sebagainya, itu pasti Allah ngasih itu. Yang membuat mereka menolak itu kan nafsu biasanya kan, nafsu dia menolak. Iya. Tadi yang terakhir itu tentang apa ya? Dan orang munafik ya? Oh iya, berarti itu harus pembahasan khusus ya, karena panjang itu. Iya. Orang yang nggak mau sholat, iya. Iya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Ada itu ada. Iya. Rasulullah membakar orang yang pergi ke masjid jamaah. Ya. Betul ya. Tentang jamaah ini memang kita harus
membahas lebih dalam lagi. Ya, kemudian tingkatan kemunafikan juga berbeda-beda ya. Ada orang yang sudah jadi munafik dengan ada orang yang baru melakukan kemunafikan. Beda. Ya. Kalau yang sudah jadi munafik itu tidak disolati oleh kita ketika mati. Yang benar-benar sudah jadi munafik. Tapi kalau hanya kadang-kadang dia melakukan kemunafikan gitu, itu masih tetap sebagai muslim. Nah, termasuk bohong juga munafik itu. Apa kita nggak pernah bohong? Berarti kita juga munafik. Cuman tingkatannya. Apakah orang itu sudah sampai kepada tingkatan benar-benar munafik atau hanya baru melakukan kemunafikan? Ya itu makanya harus kita ini juga. Soalnya Nabi sendiri ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul kalau tidak salah itu di Madinah, dia kan orang munafik, sebetulnya pimpinan munafik, tapi Rasulullah menyolati. Malah Umar itu enggak mengingatkan Rasulullah gitu. Itu juga ketika Rasulullah itu kan telah menyampaikan kepada salah satu sahabat. Masanya di sini kita ada orang munafik itu cuma dikasih tahu ke satu sahabat. Iya. Dan itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, hanya dikasih tahu itu. Iya. Nah, itu sahabat semua kan pada heboh kan, ya benar. Umar itu saat ini dia itu tahu kan, jangan saya ini masuk golongan yang disebut Rasul. Itu tapi kan si sahabat itu sama Rasul janji, saya mau masih tahu kamu tentang orang-orang kita yang munafik itu, tapi nggak boleh dibocorin gitu. Iya. Itu menarik. Itu sampai Rasulullah dan sahabat itu nggak pernah disampaikan sama orang-orang yang munafik. Iya. Tapi sahabat-sahabat yang terdekat itu kan pada besar gitu. Karena itu tingkatan kemunafikannya dia itu sudah benar-benar sampai kepada tingkatan yang dianggap sebagai fasikun atau kafirun atau tidak gitu. Ya kan? Setelah sholat, setelah menyolati turun ayat bahwa dia itu sudah cenderung kepada kekafirannya itu lebih banyak gitu kan. Nabi tidak bersifat suudon. Nabi itu tidak suudon karena tidak bisa melihat hatinya. Walaupun itu dia munafik munafik sekali gitu, bahkan mengajak kepada kemunafikan, tetapi Nabi tidak tahu hati dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu apakah dia itu sudah sampai kepada kekufuran atau tidak. Maka Nabi kan mengatakan saya tidak menilai, tidak menghukumi hatinya, tapi menghukumi jisimnya, ya, kelakuannya itu, gitu ya. Nah, Nabi tidak tahu itu, tidak tahu, atau mungkin juga emang sengaja oleh itu sudah merupakan skenario dari Allah gitu, biar supaya tetap disolatin dulu kalau kamu tidak tahu apakah kemunafikannya itu sudah sampai kekufuran apa tidak, gitu ya. Jadi kalau di sini ada, oh ini orang munafik nih Pak, dia muslim gitu, ini munafik nih, jangan kita solatin. Tetap kita harus nyolatin karena dia masih muslim. Lihat KTP-nya masih muslim. Loh dia itu munafik, tapi kita kan tidak tahu hatinya itu. Ya itu. Tapi mungkin yang bisa tahu ciri-cirinya aja. Hanya bisa ciri-cirinya, fisik aja kan, ciri fisik. Akan sekali kita temui di masyarakat masuk di Indonesia.
Ya. Banyak sekali yang berkata A tapi melakukannya Z. Itu banyak sekali. Sangat banyak. Banyak banget gitu loh, di tengah-tengah maksudnya. Jadi kita juga saya ini muslim, kita ini kan jengkel ya sebel. Kita orang cepat nyebelin gitu loh. Tapi nggak mau disebut ulama juga pasti nggak mau. Tapi orang yang bersifat seperti itu gitu. Ya. Kalau saking jengkelnya di masyarakat itu dulu pernah ada di orang yang tapi ketika mati ya Pengen disolatin. iya kan KTP-nya masih Islam disolatin. Ya, yang jelas kita dapat pahala nyolatinnya. Adapun untuk dosanya itu serahkan kepada Allah gitu. Tapi kita tetap punya tugas untuk mendoakan, sama-sama mendoakan orang-orang mukmin ya. Tapi jangan mendoakan kemunafikannya. Tetap kita harus, selagi dia masih muslim ya, selagi dia masih muslim, kita doakan mudah-mudahan semuanya itu hilang kemunafikannya gitu ya. Kecuali kalau sudah jelas dia itu walaupun KTP-nya Islam tapi dia sudah melakukan kemusyrikan gitu. Melakukan kemusyrikan, dia menyembah kepada selain Allah. Itu berarti dia sudah membatalkan sendiri keislamannya. Nah, itu ya. Walaupun ada ulama juga yang mengatakan selagi dia masih mengakui Islam ya berarti dia masih muslim gitu. Walaupun melakukan keburukan. Gimana kan? Kayak di Indonesia ini sekarang kan zaman fitnah Iya. itu ada beberapa orang itu yang disebut bahasa lah. Itu tuh dia ngaku Islam, wah saling bahasa saya gitu. Tapi selalu walaupun Islam gitu kan. Bikin jaga sekali. Hormati ayat, terus bagaimana waktu itu di Senayan Depok sampai pada dihakimin itu Armando, nah itu saking jengkelnya masyarakat karena dia itu apa ya ngaku Islam tapi selalu jelek-jelekin tokoh Islam, selalu Islam gitu kan. Jadi mereka demi apa ya? Kalau di gosipnya sih ya demi uang ya, demi nasi gitu. RP. Itu kan bikin jengkel masyarakat. Misalnya saat kita rasakan ada situ tuh Habib Prego segala itu. Itu ngaku muslim tapi selalu jelek-jelekin Islam gitu. Ya. Dia mungkin ya saking jengkelnya Nah itu betul. Sebetulnya itu Allah memperlihatkan kepada kita agar supaya kita ya menguji kita apakah kita mau ikut di mereka atau tidak gitu. Seperti ada munafik yang lain seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian ada juga tokoh-tokoh seperti Fir'aun dan sebagainya. Itu sebetulnya ujian untuk kita bahwa bisa saja kita juga ya, terjadi seperti itu. Apakah kita mengikuti mereka apa tidak gitu. Itu diuji gitu. Ya bluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ujian bagi kamu mana di antara kamu yang melakukan perbuatan yang terbaik. Mana yang ngikutin dia, mana yang menolak dia. Itu ujian bagi kita ya. Yang penting kita jangan sampai mengikuti mereka yang tidak baik gitu ya. Kalau kita bisa ingatkan, kalau tidak bisa kita doakan mudah-mudahan mereka sadar karena sama-sama muslim ya kan. Atau sudah biarkan, tinggalkan mereka, tinggalkanlah mereka. Ya, mungkin itu aja ya, karena sudah
Berapa jam ini? Oh, episode berikutnya ya. Terlalu ini ya, terlalu lama. Ya, takutnya ada yang mau kemana gitu, ada acara. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita teruskan di periode selanjutnya, episode selanjutnya. Kita sama-sama menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.